Waalaikumsalam. Ya. Halo. Halo, assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah sekarang kita udah sampai di Panti Asuhan Mizan Amanah di daerah Selatan Barat. Kita mau bagi-bagi kebahagiaan ya kak ya. Iya. Adik-adik yatim semuanya. Langsung aja kita masuk. Bismillah. Usia di tahun ini sendiri seperti apa? Ya harapannya semoga Allah memberikan gak hanya umur yang bertambah tapi juga kebijaksanaan dan juga rasa syukur juga pastinya. Ada wish tersendiri nggak sih Inara di tahun ini sendiri? Wishnya adalah pengennya bisa hidup damai bersama anak-anak, bisa bersama anak-anak juga dengan pasti sayang dan juga bisa memberikan perhatian yang lebih maksimal ke mereka. Nah, di panti asuhan ini dan anak-anak gitu ya, sedikit berasa dapat ketenangan gak sih bahwa juga hal pelajaran yang banyak, ketenangan sama Tante Mel sini sama anak-anak. Kamu tadi touching sama mereka, kamu ngobrol sama mereka. Ada sedikit apa sih yang kamu rasain gitu? Ada di sini. Iya. Masya Allah ya, alhamdulillah bisa ketemu sama anak-anak adik-adik yatim piatu itu menurut aku obat untuk batin kita. Kenapa? Karena anak-anak ini kan memang mereka
masih polos ya, masih suci. Kemudian juga mereka juga Masya Allah diberikan ujian yang bisa dibilang melebihi kami, melebihi aku sama anak-anak gitu ya, terlahir tanpa ada orang tua. Ya seperti yang kita tahu, anak mana sih yang tidak membutuhkan kasih sayang kedua orang tua ya kan. Jadi ya itu membuat hati kita terasah jadi lebih peka, lebih bersyukur. Tante Mel sendiri, Tante kenapa pada akhirnya ngajak Inara untuk ada di sini sama anak-anaknya? Apa tergugah Tante pengen ngajak Inara nih yang lagi kayaknya memang harus diajak ke sini juga gitu. Karena kan saya memang kenal Inara udah lama ya, dari waktu sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Saya merasa maksudnya Inara ini sosok yang maksudnya tangguh gitu loh, dan kemudian saya ingat pas ulang tahun gitu, jadi saya ingin pas ngobrol ingin rayain bareng-bareng sama anak nanti gitu. Nah seperti apa sih kalau yang kamu ajarkan ke anak-anak ya terkait masalah mereka mungkin tidak sempurna ya orang tuanya gitu. Kamu ajarin apa sih ke anak-anak? Namanya anak-anak terutama Stala ya, dia kan pasti walaupun nggak dikasih akses untuk internet gitu ya, untuk megang gadget dan bisa mengakses internet, tapi kan tetap aja dia pasti akan tahu ya, dari mungkin ada dari informasi dari orang tua atau dari teman-temannya. Walaupun alhamdulillah sampai hari ini circle-nya Lala alhamdulillah ya nak ya, nggak ada yang gibah, nggak suka gibah, nggak suka gibah, nggak suka gosip gitu. Alhamdulillah ada di lingkungan yang tepat. Jadi ya tetap kita walaupun begitu mengedukasi dia supaya untuk mengantisipasikan bagaimana cara dia menanggapi berita yang beredar, kemudian melihat dan memandang orang tuanya seperti apa gitu. Karena orang tua itu kan biar gimana pun adalah seorang manusia yang pastinya juga pasti punya celah. Sebagaimana orang tua kita semua ya, pasti punya kekurangan, punya celah. Kita nggak bisa menuntut kesempurnaan pada mereka, sebagaimana kita juga sebagai anak pasti banyak kurangnya gitu terhadap mereka. Jadi aku selalu mengajarkan Stala bahwa nak, kita ini semua manusia, nak. Jangan berharap apa-apa dari mami, jangan berharap mami ini sosok yang sempurna, yang Wonder Woman, superhero, no. Mami cuma manusia, pasti akan bikin salah, sama kayak Stala bikin salah, terkadang berantem adiknya, terkadang bohong, terkadang apa ya kan. Jadi ya sudah, yang penting kita saling paham bahwa kita manusia pasti ada proses belajar dalam hidup, semuanya berproses, tidak ada manusia yang tidak berproses, tidak ada manusia yang terlahir langsung perfect. Dan apapun itu, finalnya itu adalah nanti diri yang lahat. Jadi kita mengajarkan anak-anak dengan melihat adik-adik panti asuhan di sini bahwa mereka akan jadi bersyukur sama hidup mereka, dan juga menilai bahwa oh ternyata proses hidup itu seperti itu yang panjang, dan juga atas proses yang panjang itu kita tidak mudah untuk menilai orang lain. Tadi kan ngaji sambung ayat, Lala touching Lala juga sama mereka. Happy gak dia kesini sama mami? Apa happy ya bang? Ketemu mereka yang kurang beruntung atau seperti apa? Happy-nya kayak gimana sih kalau aku boleh tahu? Ya kayak aku juga hafalannya masih nyamping. Terus bisa berbagi, Nah, tapi kamu mengajarkan banyak hal ya tentang mereka, tentang panti dan segala macam, anak yatim. Iya, dari dulu sih, dari mereka masih kecil. Karena kan apa ya, aku kan juga struggling banget nih menghadapi pola asuh dari nenek-neneknya anak gitu ya. Kan sangat jauh berbeda nih secara parentingnya. Dimana aku paham maksudnya cara mereka ini adalah menunjukkan kasih sayangnya ke cucunya, tapi kadang-kadang bila mana ditunjukkan atau dicurahkan terlalu berlebih gitu ya, tanpa ada aturan gitu kan, itu kan jadinya merusak. Jadinya
ya dengan aku bawa mereka ke panti asuhan yang tadinya mereka terbiasa apa-apa serba ada, serba terpenuhi, mereka jadi melihat ada realita kehidupan yang berbeda nih dari mereka, bahwa nggak semua orang terlahir berkecukupan, dan itu yang membuat mereka jadi lebih bersyukur sama apa yang sudah mereka miliki. Nah, menjalankan puasa Ramadan tahun ini seperti apa? Untuk roadshow kan nih, bukan roadshow, tur ke panti asuhan kan nih, kira-kira. Ya kalau pokoknya ada kesempatan memang saya ini ya biarpun bukan muslim memang, tapi saya punya rencana memang begitu. Oh, iya. Jadi tiap saya berbagi, tiap saya punya properti itu biasanya memang hampir tiap minggu saya keliling gitu. Dan pastinya bakal banyak bisnis juga bersama Inara. Pokoknya yang penting kita yang penting di bulan Ramadan itu kita merasa senang lah ya, maksudnya bersama anak-anak, terus santunan dan juga buka puasa bersama gitu. Oke, sip. Inara sendiri mungkin udah kerja sama dengan Bumel seperti apa? Kan udah kayak teman ya, persahabatan udah lama udah 3 tahun. Sebenarnya bukan teman sih, kurang ajar banget kalau aku bilang temennya. Ini udah kayak tante sendiri, Masya Allah. Iya, mengenal Tante Mel sendiri, sosok yang sangat baik, orang yang humble juga. Segitu banyaknya usaha beliau, tapi beliau tetap merangkul orang-orang yang istilahnya membutuhkan untuk disupport, didukung. Jadi beliau ini benar-benar suportif sekali, dan sangat jarang saya menemui sosok yang inspiratif. Laina sedikit dong, ini mumpung ada Lala juga, ini ada perbedaan, mungkin Lala menjadi lebih cantik dan lain-lain, mungkin seperti apa sih Mbak Ina anaknya udah beranjak gadis nih? Iya, sebenarnya ini juga disuruh dandan bukan dulu. Anaknya Masya Allah cuek banget. Gimana kak? Nggak suka dandan ya, tolong di notes. Jadi memang anaknya nggak suka dandan, nggak suka keluar. Iya gitu, nggak suka, jujur dia nggak suka kamera juga, nggak suka dikontenin. Jadi kalau misalkan untuk ngontenin dia nih, maminya mesti ngebujuk Rai dulu, mesti yakinin dulu bahwa ini untuk syiar, untuk syiar. Jadi kalau menurut dia ini bukan buat syiar atau bukan sesuatu yang bukan buat sesuatu yang bermasalah, atau kata dia nggak usah lah, kalau mendingan ini aja ya, mau aja mau belajar aja, mau baca, mau gambar, dia hobi gambar. Ini melakukan perubahan baru di tanda lahirnya bagaimana Lala? Semakin percaya diri kah atau bagaimana? Memang waktu itu waktu sebelum ada sebelum ada masalah sekarang Mami, kita udah discuss soal ini ya lah ya, dari lama ya. Jadi aku bolak-balik, aku udah bertahun-tahun lalu, jadi aku ngebujuk, aku yang bolak-balik ngebujuk dia karena dia selalu nggak mau dirubah mukanya, Lala suka kok kayak gini. Tapi itu aku selalu ngeliatin kayak dia tuh selalu garuk-garuk. Jadi dari hasil scratching itu akhirnya jadi luka kan, berdarah. Jadi karena udah sering digaruk jadi luka, berdarah, berbekas juga. Akhirnya aku bilang, nah itu sayang loh ke kamu, maksudnya itu kan amanah dari Allah, harus dirawat. Ya ini salah satu ikhtiar kita coba untuk bersihin itu toiletnya, mudah-mudahan bisa sembuh total dan bisa ya ada perbaikan. Ada penanganan lagi nggak pasca kemarin? Berarti bertahap ya Mbak Ina? Bertahap. Nah ini udah berapa tahapannya? Ini baru yang pertama sih kemarin, belum sana lagi karena memang harus dirapihin kan, masih ada naik. Berapa kali tahap berarti nak? Kurang tahu sih karena memang harus konsul juga. 3 Harus 3 atau 5 gitu. Tapi kan harus lihat hasilnya dulu, harus lihat tergantung hasilnya nanti yang kedua kayak gimana, yang ketiga gimana. Kata Lala happy dengan perubahan yang sekarang. Sama kakak yang minta atau gimana? Aku yang minta. Akhirnya. Soalnya dari dulu kalau mau dihilangin marah-marah, sampai nangis. Nggak mau. Akhirnya mungkin gimana lah? Akhirnya dilakukan dibujuk Dedi apa bagaimana? Enggak, itu aku soalnya sadar kayak aku makin besar dia juga ini kan bahaya kan. Ya udah. Oke.